Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Nanti di sana Anda bisa membaca kurikulum VT saya dan puluhan blog-blog yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin mempelajari platform digital saya yang lain, Anda bisa bergabung di fanpage saya, juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Ya, di sana ada beberapa platform digital yang sudah saya buat, Anda bisa pelajari di sana. Baik teman sekalian, hari ini kita akan belajar digital marketing. Kita sudah sampai membicarakan bagian terakhir dari triangle digital marketing, ya seperti yang ada dalam gambar ini. Yang pertama dulu kita bagian 1 kita sudah membahas tentang product values. Kemudian bagian yang kedua kita sudah membahas market dan brand. Nah, saatnya sekarang kita akan membahas tentang conversion. Jadi apa itu conversion? Jadi begini, conversion itu kalau di dalam marketing offline ya, marketing fisik, itu adalah prosentase dari transaksi yang terjadi dibandingkan dengan jumlah kunjungan. Jadi maksudnya begini, jadi kalau dalam offline itu salesman dia mengunjungi banyak sekali customer, ya, kemudian dari total jumlah kunjungan itu nanti akan dibandingkan berapa yang datang untuk melakukan transaksi. Nah, itu adalah konversi. Misalnya kunjungan itu 100 dan setiap 100 kunjungan itu maka ada 2 yang melakukan transaksi, berarti konversinya adalah 2%. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam digital marketing, maka kunjungan ini kita ganti dengan interaksi. Maksudnya interaksi adalah ketika misalnya Anda membuka fanpage di situ, maka di situ fanpage itu dia akan menjangkau berapa puluh ribu netizen begitu ya. Kemudian di situ nanti yang berinteraksi berapa. Nah, dari yang berinteraksi itu nanti kita lihat yang datang melakukan transaksi ya atau berpartisipasi mengikuti kegiatan Anda ada berapa. Nah, itu nanti bisa diketahui berapa konversinya. Ya, misalnya di situ Anda yang berinteraksi ada 1.000 orang misalnya. Kemudian Anda mengadakan kegiatan, Anda membuat undangan, kemudian yang hadir adalah misalnya 20 orang, ya 20 orang, maka di situ berarti yang hadir besarnya adalah 2%. Nah, begitu. Jadi sama saja. Cuman di sini bedanya cuman kunjungannya fisik sama di sini diganti dengan interaksi di dalam media sosial. Nah, teman sekalian, sebelum kita bahas konversi, maka sekarang kita akan bahas pilihan-pilihan yang Anda gunakan untuk menyajikan konten Anda. Ya, dari konten yang kemarin kita bahas di dalam marketing dan brand itu, kita akan membuat konten, ya, bagaimana mengolah kontennya, desainnya, copywritingnya itu sudah kita bahas dalam sesi bagian yang kedua. Nanti akan kita perdalam lagi. Nah, sekarang kita tinggal pilihannya mana, ya. Pilihan konten itu akan diletakkan di mana? Apakah di Facebook, ya? Kemudian apa di Instagram, di website atau di YouTube. Nah, di sini kita akan belajar masing-masing karakteristik masing-masing ya. Kita mulai dari Facebook.
Facebook ini yang kita pakai adalah fanpage ya, fanpage-nya. Sebab kalau Facebook itu sifatnya personal ya, karena ini kita lembaga atau korporasi, maka yang kita gunakan adalah fanpage. Nah, apa kelebihan dari fanpage ini? Ini masing-masing nanti kriteria kita bagi 3. Jadi kita akan bahas dari sisi kontennya, kemudian dari segmennya, segmen yang bisa dijangkau, kemudian konversinya, kemungkinan peningkatan konversinya, ketinggian konversinya berapa, ya. Nanti begitu. Nanti juga untuk Instagram begitu, ya. Jadi sekarang untuk Facebook atau fanpage. Dari fanpage ini yang paling bisa multifungsi ya, bisa multifungsi. Ya. Sebab kalau kita gunakan fanpage itu otomatis Anda juga bisa di samping Anda membuat konten yang memang Anda isi di situ, maka Anda juga di situ bisa menampilkan website Anda. Jadi di situ sudah ada nanti ketika Anda melakukan setting ya, itu nanti ada template untuk mengisi website. Ya, bahkan bisa nomor HP ya, nomor WA itu bisa. Jadi nanti langsung di situ ada tombol bisa diatur untuk langsung berhubungan menghubungi Anda lewat WA. Nah, ini kelebihannya. Ya, jadi bisa juga kemudian setelah Anda di situ Anda bisa menaruh alamat ya. Kemudian bahkan Anda menaruh lokasi ya. Lokasi Google Map-nya bisa tergambar di situ. Ya, kemudian di situ bisa Anda desain di situ ya. Ada desain dengan bagus, mulai dari logo, kemudian mungkin bentuk kantor Anda bisa Anda tampilkan di situ, juga produk-produk Anda di situ bisa, ya. Kemudian di situ sekaligus bisa juga Anda cantumkan juga, masukkan juga URL dari blog-blog yang Anda buat, ya. Juga YouTube bisa sekalian di situ. Ini kelebihan dari sisi konten dari YouTube atau fanpage. Nah, kemudian segmen ini kalau Anda gunakan fanpage juga Anda bisa memilih. Jadi misalnya Anda membuat sebuah konten kegiatan atau konten produk atau konten apa saja, kemudian Anda ingin menentukan supaya konten ini mau dibaca oleh orang-orang di lokasi mana saja, itu bisa Anda pilih. Apakah lokal di sebuah kota, ya, kecamatan mana kecamatan bisa, di kota-kota mana saja bisa, di provinsi mana saja bisa, di negara mana saja bisa. Ini, ya, jadi Anda bisa memilih di situ ada pilihan-pilihannya, ya. Kemudian peminatnya juga bisa dilihat. Peminatnya ini ada apa segmennya? Misalnya Anda bikin segmen yang berkaitan dengan digital misalnya, ya. Anda ambil yang generasi milenial, itu bisa Anda pilih. Ya, tadi misalnya lokasi tadi 34 provinsi bisa Anda masuki semua. Kota-kota berapa kan bisa Anda masuki semua. Kemudian peminatnya juga bisa dipilih. Ya, ini peminatnya untuk kalangan milenial. Milenial pun juga banyak, ya, milenialpreneur, milenial leadership, milenial apa, banyak sekali di situ pilihannya. Ya. Pilihan orang yang tertarik bidang ekonomi, bidang budaya, bidang hukum, dan seterusnya. Kemudian juga usia bisa ditentukan juga. Misalnya Anda membuat konten ingin dilihat hanya usia antara 26 tahun sampai 50 tahun umpamanya. Itu tinggal Anda geser-geser saja, ya. Bisa dipilih di situ. Ini dari segi segmen, ya. Kemudian konversinya nanti, ya, maka ini dalam menentukan segmen ini jangan sampai salah, ya, harus tepat betul. Sebab ini nanti mempengaruhi dari interaksi. Tentu saja kalau misalnya Anda menampilkan konten digital, kemudian usia yang Anda pilih adalah usia 60 tahun ke atas misalnya, maka kemungkinan yang akan baca hanya sedikit, ya, contohnya seperti itu. Atau Anda membuat konten untuk milenial, ya, tapi di situ usia yang Anda ambil adalah usia
umur 15 tahun ke bawah umpamanya. Nah, ini maka juga tidak akan dibaca. Maka ini dalam menentukan segmennya harus tepat, ya, tepat sesuai dengan kontennya, sesuai dengan peminatnya dan usianya. Nah, nanti dengan begitu nanti yang akan berinteraksi banyak sekali. Nah, nanti bagaimana membuat konten yang sesuai dengan usia-usia ini adalah nanti ada ilmu tersendiri, ya, ada ilmu tersendiri namanya copywriting, ya, sama desain grafis. Nah, ini kalau Anda menggunakan Facebook. Kalau Anda menggunakan Instagram atau IG itu sebenarnya hampir sama sebenarnya dari sisi tadi manajemen untuk segmennya hampir sama, cuman kalau di Instagram itu ada tambahan hashtag. Anda bisa membuat hashtag untuk mengarahkan segmen yang Anda kehendaki. Cuman bedanya dengan fanpage, kalau di Instagram itu kita harus menjadi pengikut dulu, menjadi follower dulu. Ya, kalau kita baru masuk, kita belum punya follower, padahal nanti yang akan membaca konten Anda adalah follower Anda, ya, itu Anda harus menjadi follower dulu. Ini bedanya yang agak beda. Dan juga Instagram ini Anda kalau menampilkan video harus video langsung Anda upload di situ. Jadi tidak bisa URL-nya, ya. Tidak bisa URL-nya. Ada sebuah software tapi ribet, ya, ribet sekali, ya. Jadi lebih kalau untuk lembaga, institusi, ya, korporasi lebih bagus menggunakan fanpage, ya. Nah, Instagram juga bisa. Nah, sekarang yang ketiga, website. Nah, disinilah kalau kita kemarin saya pernah bicara pada waktu kita membicarakan membuat brand offline, itu kita harus membuat company profile dalam bentuk cetakan. Nah, maka di website inilah kita bisa menampilkan diantaranya adalah company profile. Ya, Anda buat di situ, dan di situ bisa bagus sekali. Bahkan company profile itu bisa dibuat hidup gambarnya, ya. Misalnya kegiatan di kantor itu bisa dibuat di situ, hidup live gitu, ya. Nah, kemudian lengkap semuanya, alamatnya, kantornya, operasinya apa saja bisa Anda cantumkan di dalam website itu. Kemudian juga di website itu Anda bisa membuat artikel-artikel yang berkaitan dengan yang bisa untuk mempromosikan lembaga Anda, ya. Kemudian juga sama bisa didesain dengan bagus, foto-foto tadi, ya, dengan artikelnya, juga produk-produknya. Nah, kalau di website itu segmen bisa dipilih, tapi cara memilih adalah dengan SEO, ya, Search Engine Optimization, ya. Ini optimization, ya. Ini nanti ada caranya tersendiri. Jadi tidak akan dibahas di sini. Jadi nanti Anda bisa belajar mungkin dari lewat tutorial di internet banyak sekali tuh, ya, di YouTube banyak sekali tutorial untuk buat SEO, atau Anda serahkan aja orang yang sudah biasa nangani SEO, ya. Nanti ada caranya, kalau di dalam fanpage tadi, kalau kita mau milih segmen, kita tinggal ngetik saja, tinggal milih saja di situ, pilihannya banyak, ya. Kalau di sini kita harus survei dulu dengan survei keyword. Jadi misalnya tadi Anda ingin buat program digital misalnya, Anda membuat sebuah judul misalnya di situ, judul artikelnya atau judul blognya Anda tulis misalnya, ya, belajar digital marketing misalnya. Nah, di situ nanti disurvei di keyword, ya, di Google Keyword itu disurvei. Nah, kemudian di situ nanti ada teknisnya, ya, nggak akan terangkan di sini. Jadi ini paling tidak adalah pilihan, Anda tahu pilihan antara Facebook, fanpage itu dengan website. Nah, nanti konversinya juga dilihat dari situ. Kalau Anda tepat dalam hal menangani manajemen SEO-nya, ya, itu maka interaksinya akan bagus, ya. Cuman memang kalau di dalam Facebook atau fanpage itu interaksinya langsung ada notifikasi, ya. Tapi kalau di website ini kadang-kadang nggak terbaca, ya, kadang-kadang nggak terbaca. Ya, kita harus lebih rajin, ya, untuk menengok website. Nah, sekarang yang terakhir adalah YouTube. Nah, YouTube ini ada kelebihannya, ya.
Jadi era sekarang justru maka era YouTube. Termasuk saya ini membuat platform digital ini dengan YouTube, maka interaksinya lebih bagus. Saya sudah membuat puluhan blog ya, tetapi kita tidak sebagus ketika saya membuat YouTube. Dan juga kalau di website itu kita membuat blog itu kita nggak tahu persis berapa jumlah orang yang membaca atau menikmati. Tapi kalau dalam YouTube bisa nanti ada laporannya ya. Jadi nanti ada khusus sebuah aplikasi yang untuk ngecek berapa orang yang sudah menjadi viewer ya. Bisa dilihat nanti di situ. Ini juga ada SEO-nya. Ya, nanti SEO-nya juga hampir sama dengan website ya. Nanti kita juga survei keyword untuk buat judul YouTube-nya. Ya, ini juga kaitannya nanti dari segi konten, ya, dari konten itu nanti ada ilmunya sendiri ya, ada teknisnya yang itu juga bisa Anda pelajari nanti di tutorial-tutorial. Gimana membuat tampilan sama juga tadi dalam fanpage maupun website itu tampilannya harus bagus ya. Dari tampilannya desainnya bagus supaya orang kita buka lamannya orang langsung tertarik. Maka di dalam YouTube ini ditambah dengan kontennya yang menarik, ya, kontennya yang menarik. Jadi baik dari segi penampilan thumbnailnya, ya, kemudian juga isi dari YouTube-nya itu. Nah, menariknya YouTube itu sekarang orang tidak pusing-pusing membaca karena sifat dari YouTube ini kan lebih simpel gitu ya. Orang tidak harus terlalu berpikir banyak. Hanya tinggal klik saja dia sudah bisa menikmati seperti itu ya. Dan juga di situ kalau ada film lampirannya bisa langsung ditampilkan di situ, ada gambarnya dan sebagainya. Nah, ini sama dengan website, jadi cuman bedanya kalau YouTube itu semua artikel yang mau Anda edukasikan itu direkam semuanya ya. Dan banyak tidak hanya isinya hanya artikel. Jadi Anda juga bisa mengisi kegiatan bisa ya atau ngisi traveling juga bisa. Apa saja bisa dimasukkan di situ ya. Ini. Jadi juga ada SEO-nya sama ya. Juga interaksinya juga bisa dipelajari di situ ya. Dari pelajari. Nah, maka nanti antara YouTube dengan fanpage ini bisa saling saling mengisi. Jadi nanti kalau Anda ingin supaya banyak yang ngeklik gitu, maka YouTube ini nanti Anda upload di fanpage seperti itu. Nanti bisa diketahui berapa yang ngeklik. Dan juga di fanpage sendiri langsung nanti bisa juga Anda selain di fanpage juga bisa di upload di WA dan seterusnya. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau ingin mengetahui berapa banyak orang yang berinteraksi, ini selalu ada laporannya menggunakan aplikasi namanya ada khusus namanya YouTube Analytics ya, YouTube Analytics ya. Oke teman sekalian, inilah pilihan-pilihan yang bisa Anda ambil ya untuk mempertinggi konversi Anda ya. Konversi lembaga Anda, ya sekali lagi konversi kalau dalam arti lembaga adalah nanti kita akan mengukur berapa besarnya tingkat partisipasi, ya orang yang mau terlibat dengan kegiatan lembaga kita, ya organisasi kita di situ, ya mungkin juga kalau memang kita ada produk-produk yang memang bisa dinikmati oleh masyarakat juga nanti berapa orang yang meminati produk-produk kita. Baik teman sekalian, sampai ketemu lagi pada bagian yang keempat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.